Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Kemudian hadis Nabi SAW juga berkaitan dengan peristiwa hijrah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Artinya bahwasanya segala sesuatu, kata Rasulullah, bergantung daripada niatnya, dan segala sesuatu itu akan mendapatkan balasan daripada apa-apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya, kata Rasulullah, untuk urusan duniawi, untuk karena ingin menikahi seseorang, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan daripada hijrahnya. Akan tetapi jika dia hijrah karena Allah, karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala daripada hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari Nabi SAW ini, betapa peran penting daripada niat ini sangat-sangat harus kita utamakan. Bagaimana niat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bahkan para ulama salafus saleh mengangkat tema-tema niat dalam kitab-kitab mereka. Ini adalah dalam bab-bab awal dalam pembukaan buku-buku mereka. Kita kenal Imam Bukhari dalam kitab Jami' Sahih. Beliau menulis bab pertama dalam kitabnya itu adalah membahas tentang akan pentingnya daripada sebuah niat. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga menempatkan kedudukan niat dalam bab awal dalam kitabnya. Artinya perlu kita ketahui, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya niat memiliki peran penting dalam segala urusan, termasuk dalam hal ibadah apalagi. Sehingga kalau kita berkaca dari apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya ada kisah di balik itu. Seorang pemuda yang tertarik berhijrah dari Mekah ke Madinah pada waktu itu bersama Rasulullah juga para sahabat-sahabat yang lain. Tetapi dia memiliki satu niat terselubung daripada perjalanan hijrahnya pada Mekah, dari Mekah ke Madinah. Niatnya itu adalah karena ada seseorang wanita yang ia cintai, yang ketika itu juga akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika itulah berubah niat yang tadinya karena Allah, karena Rasulnya, tapi ada niat yang terselubung dikarenakan adanya seorang wanita yang ia cintai pun ikut hijrah. Sehingga dalam hal ini tentu akan merusak daripada niat utamanya. Ketika seorang melakukan sebuah perjalanan dari Mekah Madinah, bukan jarak yang dekat, 500 km perjalanan
dengan berjalan kaki pada waktu itu membutuhkan waktu 1 pekan. Nah ini akan sia-sia sebuah perjalanan yang jauh yang tadinya ketika niat karena Allah, niat karena Nabi akan mendapatkan balasan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, tetapi karena niat nanti melenceng dari niat awalnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sia-sia, semua tidak akan berguna. Oleh karenanya pentingnya niat dalam hal ini bagi kita semua hadirin sekalian berbahagia apapun itu ya. Dalam keseharian kita pentingnya akan sebuah niat. Termasuk dalam hal sholat saja, antara satu waktu dengan waktu yang lain itu membutuhkan niat khusus daripada satu amal ibadah sholat. Seperti hanya ketika kita sholat subuh, maka niatkan usolli fardhus subuhi. Artinya ditekankan di situ adalah ketika sengaja aku akan melaksanakan sholat subuh, sholat fardhus subuh karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat zuhur pun demikian, usolli fardhuz zuhri, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Nah termasuk ketika dalam ibadah puasa pun demikian halnya. Bedakan antara puasa Ramadan, puasa wajib dengan puasa-puasa sunnah. Nah karena itu penting bagi kita menyadari akan pentingnya, akan ahamiyahnya, akan urgensinya daripada sebuah niat. Sehingga perlu kita senantiasa memperbaharui niat kita, termasuk ketika kita menjalani kehidupan ini. Betapa setiap saat perlu kita tajdid an-niyah, kita perbaharui niat kita dalam hal apapun. Karena hal itu akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika seorang suami keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya, mulai di pagi hari sampai ketika ia pulang. Ketika langkah kaki kanannya ia awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka selama perjalanan itu, mulai dari pagi hari sampai sore hari sampai malam hari ketika ia pulang kembali ke rumahnya, maka selama itulah akan dicatat baginya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya akan sebuah niat. Ketika seorang ibu rumah tangga berada di rumahnya, menyiapkan segala sesuatunya akan kebutuhan suaminya, akan kebutuhan anak-anaknya, maka selama itu ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengawalinya dengan membaca bismillah, maka segala sesuatu itu akan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama juga mendefinisikan akan hakikat ibadah itu adalah al-ibadatu ismun jami'. Ibadah itu adalah sebuah sesuatu yang bisa mendekatkan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk seorang ibu tadi memasak nasi untuk suami, untuk anaknya ketika mereka pulang nantinya, diawali dengan membaca bismillah, maka apa yang dilakukan oleh seorang ibu tadi akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai amal ibadah. Jadi amal ibadah itu bukan hanya sekedar salat fardu 5 waktu sehari semalam saja, bukan. Bukan hanya salat sunnah, bukan hanya puasa, zakat, haji, tapi termasuk segala sesuatu ketika ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, termasuk tadi hal-hal yang kecil. Termasuk dalam urusan makan pun demikian halnya. Penting niat kita dalam meniatkan ketika kita makan yang pada hakikatnya hukumnya adalah mubah. Tapi kalau kita niatkan dengan makan kita itu, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena ya Allah mudah-mudahan dengan makan ini akan menguatkan tubuhku untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah, maka makan itu akan menjadi ibadah. Makanya Rasulullah SAW pernah memanggil seorang anak kecil yang ketika itu
sudah sekian hari tidak makan, kemudian dipanggil diajak makan bareng oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya ghulam ta'al, wahai anak kecil, anak kesayanganku, kesini kata Rasulullah. Maka ketika itulah anak kecil ini bergegas dan menemui Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW hidangkan baginya makan. Nah ketika itu sang anak dengan tergesa-gesanya ia makan, tangan kanannya mengambil roti, tangan kirinya mengambil minuman sekaligus, tanpa jeda sama sekali. Dan akhirnya stop kata Rasulullah. Wahai gulam, samillah, sebelum makan itu bacalah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminik kata Rasulullah. Makanlah dengan tangan kananmu kata Rasulullah. Jangan dengan tangan kiri, karena tangan kiri adalah tangannya setan. Wakul biyaminik, wakul bima yalik, dan makanlah makanan yang ada terdekat di sekitarmu. Jangan caplok sana caplok sini kata Rasulullah. Artinya pesan Rasulullah SAW terkait masalah niat juga. Bagaimana ketika kita awali segala sesuatu itu niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal itu akan dihitung sebagai amal ibadah. Artinya disinilah peran penting dari sebuah niat. Ketika kita niatkan kerja kita, seorang petani pergi ke sawah, seorang kerja kebun pergi ke kebun sawitnya. Ketika dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah, maka sepanjang waktu yang ia habiskan akan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang guru pun ketika dia niatkan dari ilmunya yang ia ajarkan pada anak didiknya, maka selama waktu yang ia habiskan akan dihitung, dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Sehingga dengan demikian hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini penting bagi kita akan sebuah niat. Min ahamiyah an-niyah, pentingnya akan sebuah niat, sehingga niat akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia menjadi salah satu di antara dua syarat utama ketika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min syuruti qabul ibadah al-awwal an-niyah wa tsani ittiba'u as-sunnah. Jadi bahwasanya syarat diterimanya sebuah amal itu adalah ikhlasun niyah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mengikuti pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga niat menjadi sebuah langkah awal bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pesan di sini kami sampaikan kepada hadirin sekalian berbahagia bahwasanya setiap melakukan segala sesuatu awalilah dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan demikian apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu yang kita habiskan pun nantinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita semua bahwasanya kemana waktu-waktu yang kita habiskan selama hidup di dunia, maka ketika tadi kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang bergulir akan bermanfaat dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalaulah sekiranya amal ibadah itu hanya dinilai dari sholat 5 waktu saja, maka dalam satu waktu saja kita sholat 5-10 menit. Maka dikalikan kalau 5 waktu paling lama 50 menit kita sholat. Kalau itu pun rata-rata 10 menit. Tapi paling ada yang sholatnya 5 menit, ada yang 3 menit bahkan kan. Sehingga demikian alangkah sedikitnya waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita semua. Cuma kurang daripada 1 jam kita isi sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal surah Az-Zariyat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan kata Allah bangsa jin, bangsa manusia
tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya visi misi kita di dunia ini Allah ciptakan tidak lain adalah untuk ibadah. Nah, bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita ini, hari-hari kita ini sebagai amal ibadah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala akan sebuah ibadah, maka tergantung daripada niat kita. Sehingga kalau kita niatkan waktu ketika kita bangun tidur sampai kita tidur kembali akan dicatat sebagai amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengawali segala sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Sehingga dengan demikian hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan pesan daripada Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala akan pentingnya dari sebuah niat tadi, bahwasanya segala sesuatu itu akan diukur, akan dinilai, akan ditimbang karena niatnya. Karena niatnya baik maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi kalau sebaliknya niatnya buruk, niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya akan hilang sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yang ia kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin dipandang sebagai orang yang soleh, ingin dipandang sebagai orang yang alim, ingin dipandang seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru, ataupun seorang yang dermawan sekalipun. Maka itu akan kembali kata Allah Subhanahu wa taala akan apa-apa yang kita niatkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam isi hati kita dan isi pikiran kita. Sehingga ketika kita niatkan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari penyampaian ini sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Penting bagi kita untuk senantiasa memperbaharui niat kita, tajdidu an-niyah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.